Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dunia sahabat hebat untuk hebat kamu semua. Kali ini kita berjumpa pada suatu materi yang sebenarnya biasa-biasa saja, tapi kita akan memahaminya dari perspektif yang spesifik, yaitu makna menghadap dalam akta otentik. Perspektif UJN dalam konsep yang kekinian, yaitu cyber notary. Kita tahu bahwa ketika kita bicara notaris, maka kita akan berbicara kewenangan, kemudian apa yang diperoleh dari kewenangan itu, produk apa yang diperoleh dari hasil jabatan dari kewenangan yang melekat padanya, yaitu sebuah akta. Baik. Nah, kita pahami bahwa terdapat dua kategori akta. Yang pertama ada akta otentik, kemudian akta di bawah tangan. Nah, ketika kita berbicara tentang akta otentik dan di bawah tangan, kita pun akan bisa memberikan sebuah definisi apa yang dimaksud dengan akta, apa yang berproses hingga hasilnya itu berupa akta, ya. Nah, akta yang dinamakan sebagai akta otentik tentu akta yang memenuhi kaedah yang dituliskan dalam pasal 18 nomor 8 Burgerwet. Nah, tentu kita pahami bahwa dia memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Nah, jadi kita pahami bahwa akta otentik adalah akta yang dalam bentuknya telah ditentukan oleh undang-undang, kemudian dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat. Itulah gramatikal dari pasal 1868. Nah, di mana pasal ini menghasilkan suatu penjelasan mengenai jenis alat bukti, kekuatan pembuktian, beban pembuktian, manfaat, hingga fungsinya, yang mana akta tadi dibuat oleh suatu jabatan yang diberikan melalui kewenangan attribution of nobelium, ya. Baik. Akta otentik memberikan kekuatan bukti lengkap dan mengikat para pihak. Nah, kita tahu bahwa alat bukti itu yang bentuknya berupa akta otentik tidak memerlukan bantuan alat bukti lain dalam perkara perdata. Jadi dia telah mencukupi untuk membuktikan kesempurnaan dari kekuatan pembuktian tersebut. Nah, kemudian kita beralih kepada dunia kekinian, bahwa ada sebuah pendapat yang menyatakan bahwa kita akan tertinggal atau retarded bila mengabaikan perubahan fundamental dari sisi sains dan teknologi. Apa itu perubahan fundamental dari sisi sains dan teknologi? Ya, yaitu berupa globalisasi yang menghendaki adanya atau memang kita membutuhkan adanya transaksi yang bersifat elektronik yang mengaitkan antara informatika dan teknologi. Nah, dalam hal ini terseretlah jabatan notaris untuk ikut serta dalam perubahan-perubahan itu. Tetap pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, siapa yang berwenang terhadap pembuatan akta tentu adalah notaris. Namun demikian, apa yang bisa kita lakukan saat ini? Apa yang bisa kita lakukan hari ini terhadap dokumen-dokumen, terhadap akta yang dibuat oleh notaris? Yang kita ketahui bahwa notaris itu sebenarnya ada yang dari notaris sipil, kemudian ada yang juga dalam notaris common law. Nah, kita di Indonesia ini menganut atau dipengaruhi oleh oleh dua paham itu, yaitu notaris civil law dan notaris common law, sehingga dalam prakteknya pun kita harus mengadopsi beberapa peraturan di antara sistem hukum yang berbeda. Nah, dalam konteks sesuai tema kita pada hari ini, bahwa kita berbicara dalam konteks cyber, di mana orang-orang yang akan menghadap kepada notaris, termasuk notaris, itu dapat diperkenankan untuk tidak menghadap secara konvensional seperti yang kita ketahui dalam PJN atau notaris wet, dan saat ini adalah UJN. Saya akan fokus pada
satu kalimat menghadap kepada notaris. Nah, jadi kita memberikan batasan atau pengertian bahwa para penghadap yang sengaja datang ke hadapan notaris di kantor notaris, artinya akta itu akan dibuat oleh notaris setelah mendengarkan, kemudian menyimak apa yang diinginkan oleh para pihak, kemudian diakomodir, dikristalisasi dalam sebuah kalimat-kalimat hukum, dalam sebuah klausul, dan kemudian klausul itu sebelum disahkan harus dibacakan dan ditandatangani oleh para pihak, dan itu semua secara konvensional dilakukan di kantor notaris. Banyak kandungan-kandungan yang harus terlibat dalam proses pembuatan akta otentik khususnya. Nah, dalam konteks ini ketika notaris didatangi oleh penghadap ataupun notaris menghadap, notaris tidak menghadap atau notaris berhadapan dengan klien, ataupun notaris dihadiri atau sama-sama menghadiri suatu. Nah, ini akan menghasilkan suatu pemaknaan hukum yang berbeda-beda ketika kita kaitkan dengan konsep cyber notaris. Nah, coba perhatikan kata-kata berikut. Yang pertama ada menghadap kepada saya, kemudian menghadap di hadapan saya, lalu berhadapan dengan saya, kemudian telah hadir di hadapan saya atau hadir di hadapan saya. Nah, kelima kata-kata dalam konteks menghadap tersebut secara bahasa, tata bahasa itu memiliki arti dan makna yang berbeda-beda. Mungkin di negara lain arti menghadap kepada saya akan memiliki makna yang berbeda dari struktur tata bahasanya. Di Indonesia juga demikian, menghadap kepada saya misalnya. Artinya menghadap kepada saya dalam konteks jabatan, tentu orang yang menghadap kepada saya itu selaku notaris, tentu dua pihak itu memiliki kedudukan yang berbeda. Artinya notaris memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada orang yang menghadap. Secara bahasa di Indonesia. Tapi secara hukum seperti apa? Tidak juga demikian. Nah, bisa saja dalam konteks lain, misalnya berhadapan dengan saya, sayanya notaris, kliennya berhadapan, notaris mendatangi klien dalam keadaan tertentu yang diperkenankan undang-undang, itu juga memiliki arti yang berbeda. Nah, bagaimana kita memaknai tiap kalimat ini untuk kita letakkan di dalam sebuah akta? Makna kelima kata-kata ini, kalimat ini memiliki substansi dan konten yang sangat berbeda. Mana yang relevan untuk digunakan dalam konsep cyber pada pembuatan akta otentik menurut UJN? Ini membutuhkan diskursus yang sangat dalam, bahwasannya notaris itu harus konsisten dalam membuat komparisi khususnya untuk melekatkan kalimat menghadap kepada saya. Karena kalau kita berbicara dalam tataran cyber, lima kalimat ini ada yang relevan dan ada yang tidak relevan untuk digunakan dalam akta. Bisa dibaca nanti di bukunya Tan Tong Ki, Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris, bahwa kalimat menghadap tersebut merupakan terjemahan dari first hand, for needs, notaris standplaats. Nah, yang mencolok adalah berbagai terjemahan kata first can itu adalah kata kerjanya versichnen. Menurut penulis itu menurut Tan Tong Ki, kata Belanda versichnen mempunyai arti datang dan menghadap. Nah, artinya datang itu hadir, ada secara nyata. Nah, apakah terjemahan ini sama nanti bila dimaknai secara cyber? Nah, inilah konsep nyata bahwa saat ini yang seperti kita di beberapa slide di depan tadi, kita akan menjadi tertinggal, retarded apabila kita tidak mengikuti perubahan, karena hukum itu harus mengakomodir tiap perubahan yang ada. Nah, saat ini kita sebut sebagai notaris mayantara.
atau notaris dunia maya gitu, notaris cyber. Konsep awalnya adalah kenapa harus ada notaris, karena notaris adalah suatu jabatan mewakili kehadiran negara di setiap sesi kehidupan manusia, yang mana warga negara membutuhkan suatu alat bukti, yang alat bukti itu secara norma 1868 hanya bisa dibuat oleh notaris. Jadi notaris keberadaannya adalah mewakili negara. Nah, secara konvensional kita sudah pahami mulai dari notaris web, peraturan jabatan notaris, dan UJN. Nah, tapi ketika kita berbicara di notaris Mayantara, maka kita akan berbicara elektronik, di mana internet atau media elektronik lainnya atau computer based information system itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari komunikasi yang jaringan komputer adalah base-nya. Ditunjang lagi dengan teknologi lain yang mensupport proses pembuatan akta. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah yang dimaksud dengan cyber notari ini adalah notaris yang akta yang dibuat secara elektronik, atau sistem yang memberikan peluang kepada kinerja notaris. Itu juga harus dipahami istilah itu. Nah, ketika media internet harus campur tangan dalam konsep ini, bahwa menghadap secara fisik atau secara langsung tidak diperlukan, tetapi bisa dengan cara menggunakan media pandang dengar, telekonferensi misalnya, atau Skype atau Zoom, sehingga tidak ada batas-batas wilayah kota atau provinsi. Dan ini menarik ketika tidak ada batas wilayah dan kota dan provinsi. Kita kembali nanti ke Undang-Undang Jabatan Notaris, di mana kewenangan notaris membuat akta itu teritorialnya seperti apa, yurisdiksinya seperti apa. Tadi kita pahami bahwa notaris adalah wakil dari negara. Nah, kalau dia sifatnya borderless misalnya, ada sih dua pendapat yang mana yang berkembang adalah bisa saja penghadap itu menghadap kepada notaris di tempat dia berada, kemudian penghadap lain bertemu dengan satu notaris, atau sama-sama tidak menghadap dengan notaris yang berbeda, atau notaris yang satu para pihaknya yang berada di tempat yang berbeda. Banyak sih variannya untuk kita mengartikan atau memaknai cyber notari ini ketika berbicara tentang kinerja ataupun tugas-tugas yang berhubungan dengan cyber notari ini. Intinya adalah berhadapan fisik itu tidak diperlukan. Ini kita bisa baca di Emanuelita 2012. Tapi apakah semua akta itu bisa untuk diberlakukannya konsep pembuatan akta secara elektronik? Nah, ini harus menjadi pemikiran bagi kita. Kita juga nanti akan membahas tentang bagaimana konteks atau pemaknaan bahwa notaris kenal, kemudian atau notaris diperkenalkan, para pihak diperkenalkan oleh saksi pengenal. Ini harus diperhatikan dalam konteks keluhuran sebuah jabatan notaris. Jadi kita tidak boleh pula serta-merta mengikuti perubahan-perubahan tanpa ada landasan dasar payung hukum yang jelas yang bisa mengakomodir perbuatan-perbuatan hukum yang berhubungan dengan kewenangan notaris. Tentu nanti kita akan berbicara dan memahami teori keautentikan, tentu keautentikan sebuah akta. Apakah nanti akta itu masih dapat disebut sebagai akta autentik ketika syarat dan prosedurnya tidak dipenuhi sesuai undang-undang? Kita akan membahas lebih lanjut di slide ataupun di part berikutnya, karena sesi ini sangat terbatas. Ini adalah membuka wacana kita bersama ketika kita akan mendiskusikan tentang makna menghadap kepada notaris. Semoga ini bisa memberikan pendahuluan bagi diskusi kita di part selanjutnya. Sampai saat ini, sampai di sini dulu. Saya Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.